Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Putri Oktavia Ramaiti dari program studi pendidikan teknik bangunan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan oleh dosen pengampu Dr. Rian Arthur, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan di era digital. Pendidikan itu sangat penting untuk membentuk karakter seseorang tersebut. Juga pendidikan itu bagi kita untuk seumur hidup kita. Dan setiap masanya pendidikan itu mengalami perubahan. Di era globalisasi saat ini dibutuhkannya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan perkembangan ipteknya yang berkembang lebih pesat juga membuat perubahan pada sumber daya manusia. Yang dengan di era ini teknologi mudah dan canggih dan bisa dicapai dengan sikap perilaku yang baik, juga nilai spiritual yang mumpuni, maka merusak kehidupan seseorang itu. Nah, pada awal pandemi saat di akhir tahun 2019 itu mempunyai dampak yang besar pada kehidupan sumber daya manusia. Dalam ekonomi itu menurun menjadi 1% pada tahun 2020 dan mengalami pembatasan kegiatan ekonomi yang diperpanjang tanpa respon yang memadai. Jadi pandemi ini membuat semua instansi lembaga pendidikan di Indonesia terkena dampaknya, terutama dalam pembelajaran secara tatap muka di kelas yang harus diputus untuk memutuskan mata rantai dan terpaparnya virus COVID ini. Pada era digital yang ini disebut juga dengan revolusi industri 4.0 dengan perubahan teknologi yang memiliki pengaruh ya sangat besar terhadap sistem pendidikan yang di Indonesia harus berkembang meskipun sistem ini memiliki metode kepustakaan di mana dapat beriringan dengan sistem pembelajaran pada masa revolusi 4.0 yang membuat masyarakat dan menjadi terampil dengan karakternya dan mendorong anak bangsa mencintai tanah air Indonesia. Dengan konsep ini, manusia harus realistis sesuai dengan fasilitas yang dipunyainya dengan kebutuhannya. Dengan digital ini mempunyai dampak negatif dan positif bagi manusia. Dampak negatif canggihan era digital saat ini sangat jelas dalam karakter anak yang cukup memperhatikan. Karena itu, peran orang tua sangat penting di lingkungan keluarga yang harus melihat sikap perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini harus dilakukan oleh pendidik dan orang tua yang harus bekerja sama dan harus berkomunikasi yang harmonis, saling berdampingan. Dan untuk orang tua harus mendampingi anak-anaknya dalam belajar, mengerjakan tugas, dan di lingkungan sekitar tersebut kegiatannya. Untuk memfasilitasi belajar yang memadai, harus
orang tua membeli reward atau hadiah misalnya nih, dengan sesuatu yang kecil. Solusi untuk penanganan selanjutnya adalah bisa mengimplementasikan strategi blended learning dalam instansi pendidikan. Ini membuat dapat kemandirian belajar, critical thinking, dan implementasi strategi blended learning. Yang kalau secara daring harus siapkan teknologi dan internetnya. Harus memadai oleh guru dan murid-muridnya. Dan salah satu alternatifnya ada IMOLES yang harus menggunakan HP. Jadi HP juga harus menentukan waktu dalam pengerjaan dan paket data yang dapat dikonservasi menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang dapat bersaing secara global. Nah, pada era digital pandemi ini dapat dipelajari dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada menjelaskan guru. Jadi banyak yang murid yang gak fokus dalam belajar dari ini, lebih ke banyak main media sosialnya. Jika kalau tidak diawasi oleh orang tua, maka akan belajarnya tidak fokus. Maka orang tua juga harus memperhatikan. Dan para pendidik juga perlu meningkatkan kemampuannya dalam teknologi dan didukung oleh instansi lembaga pendidikan memadai fasilitas pendidik juga dalam menguasai teknologi. Dan para pendidik juga harus membuat literasi digital untuk membantu para peserta didik dapat belajar secara daring dengan membuat kayak modul dan secara online. Nah, perkembangan digital tersebut juga harus informasi yang sangat pesat dan besar. Misalnya kita informasinya kurang baik atau disebut juga hoax itu membuat kita informasi yang kurang baik. Dan harus perlindungan terhadap informasi itu harus difilter dan memberikan kesempatan untuk para peserta didik dan yang lain untuk berprestasi dengan mengembangkan studi literasi, penerapan literasi media di era digital dalam media sosial. Sehingga Indonesia bisa menerapkan literasi media yang dengan baik, berbasis digital menjadi sumber belajar yang baik dan harus disikapi dengan bijak dan efisiensi yang memberikan manfaat bagi seluruh yang pengguna yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.